Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Struktur, selamat ketemu lagi dengan saya, Roni Ardiansah, dalam rangka membagi-bagi kisah struktur dalam ilmu teknik sipil. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sepenggal masalah struktur seperti berikut ini. Ya, saksikanlah dan tontonlah. Kemudian kita lanjutkan baja profil. Tadi baja beton, sekarang baja profil. Ini nampak macam-macam baja profil. Ya, nampak berbentuk-bentuk baja profil. Nah, ini dari baja WF kemudian di crossing, diberi nama king cross. Kemudian ada baja yang diberi baja profil, satu sisi aja, twin cross. Dan masih banyak jenis lainnya, H-beam yang lebar dengan tinggi hampir sama, WF tingginya biasanya 2 kali lebarnya. Dan baja siku, ada siku sama kaki dan siku sama sisi. Ini ada lagi, ini baja kanal yang biasa digunakan untuk boarding. Terus di bawahnya ada shell form. Ya, kemudian ini sering digunakan ini untuk efisiensi baja, mendapat sesuatu bidang yang tinggi, untuk mendapatkan inersia yang besar menggunakan honeycomb beam. Dan peraturan baja juga, sepengetahuan saya, ini dimulai dari peraturan-peraturan jalan jembatan konstruksi baja dari POSB 1963. Jadi kalau ada yang tanya POSB itu apa, ini baca aja bahasa Belandanya, ada di sini. Kemudian saya juga mendapatkan pada saat itu PPBBI 1964 ya, 84 atau 64 ini. Ya. Itu peraturan perencanaan bangunan baja Indonesia. Untuk baja dalam kuliah pendahuluan ini saya hanya mengambil aksi kejut, membandingkan aksi kejut antara peraturan lama dengan peraturan baru. Nah, kalau kita dalam mendesain jembatan, mungkin mahasiswa tidak asing lagi ya, yang disebut dengan koefisien kejut di situ. Di PPBBI 1984 menyebutnya dengan koefisien atau menyebutnya dengan kejut. Artinya nanti beban akan dikalikan dengan beban atau beban hidupnya dikalikan dengan koefisien kejut. Untuk struktur pendukung elevator atau lift dikalikan 2. Struktur pendukung alat-alat bermotor dikalikan 1,2. Struktur pendukung alat-alat digerakkan dengan motor torak itu dikalikan dengan 1,5. Untuk lantai bergantung dikalikan 1,3. Nah, kita lihat di sini di SNI 03/1929/2002 menyebut aksi-aksi lainnya. Jadi koefisien kejut dia menyebut dengan bahasa lain yang disebut dengan aksi-aksi lainnya. Akan dikalikan dengan suatu faktor. Beban pelida atau F itu dikalikan dengan 1,3 kali F. Beban tanah S 1,6 S. Beban genangan, ini genangannya, genangan air P 1,2 kali P. Beban temperatur atau T 1,2 T, sehingga menghasilkan suatu kombinasi yang paling berbahaya. Di yang tadi, ya, yang aksi-aksi lain tadi, ini ada di dalam SNI. Ya, terutama ini saya mengambil SNI 03/1729/2002. Yang disimbol tadi, yang ditimbulkan oleh pelida F, tanah S, genangan air P, temperatur T, dan lain sebagainya. Ini foto-fotonya 1,3 F, 1,6 S, 1,2 P, 1,2 T. Peraturan baja, ini juga ada yang
selain 2002, ini yang terbaru 2015. Jadi kalau ada mahasiswa yang merancang bangunan baja, ya seharusnya sudah mengacu ke peraturan 2015. Ya. Meskipun pada saat ini secara umum masih menggunakan peraturan 1729/2002. Ini sedikit masalah tegangan regangan baja yang dikatakan tegangan leleh ini tegangan leleh ini bila force diberi gaya, ya, maka regangan yang terjadi ini dia, ya, sampai ke tegangan leleh ini masih linear, garisnya masih lurus. Ya, ini yang tegangan leleh. Ya. Setelah tegangan leleh, ya, tanpa penambahan tegangan, regangan akan bertambah, ya, sampai yang disebut dengan FY minimum. Kemudian setelah mendapat tambahan tegangan lagi, ini akan naik terus. Regangan akan bertambah sampai ke FU yang disebut regangan putus atau tegangan putus menghasilkan regangan putus di sini. Itu sekilas lalu, mungkin sudah dipelajari di mata kuliah struktur baja, mata kuliah struktur beton, ada beton tulangan. Ya, bagi mahasiswa yang lupa, baca-baca kembali. Nah, di SNI 03/1729/2002, ini ada jenis bajanya, BJ34, BJ37, BJ41, sampai BJ55. BJ34, yang tadi yang tegangan putus tadi, FU tadi 340. Ya. Tegangan lelehnya 210 MPa. Nah, begitu juga sampai ke BJ55, di mana FU-nya 550, FE 410. Tadi yang SNI, di ASTM itu memberi kode A, dari A36 sampai A357. Nampak ini ada FE minimum A36, FE minimumnya 250 MPa, tegangan putusnya FU 400 sampai 500 MPa, dan sampai yang lain-lainnya dapat dilihat di tabel ini.